yang dirahmati Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana inna na'udzu bika min qalbin la yakhsha wa min 'ilmin la yanfa' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yusma'. Amma ba'du, hamdan lillah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kita bersyukur sekali kehadirat Allah Jalla Jalaluh yang dengan taufik dan hidayahnya selalu mempertemukan kita di majelis taklim kita ini untuk kita membaca sabda-sabda Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada kesempatan ini kita akan melanjutkan dengan seni baca Al-Quran. Istihbab tahsinis saut bil Quran, disukai memperindah suara untuk membaca Al-Quran. Mari kita awali dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma adina Allah li syai'in ma adina li syai'in hasanis saut yataghanna bil Qur'an yajharu bih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak mengizinkan secara serius terhadap sesuatu melebihi izinnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersuara bagus. Beliau melakukan Al-Quran dengan suara keras. Bisa diterjemahkan, Allah tidak memperhatikan secara serius terhadap sesuatu melebihi perhatiannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersuara bagus dalam melakukan Al-Quran dengan suara keras. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kita ini punya agama itu amat sangat istimewa sekali. Termasuk ketika kita hanya berilah kepada Allah yang satu dalam Qul huwallahu ahad yang satu. Kemudian juga kita itu memiliki Nabi yang amat sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian tempat diturunkannya Islam ini di tempat yang terbaik di dunia ini, terbaik, yaitu kota Mekah. Sehingga Nabi SAW menyebutkan, wahai Mekah, aku tahu engkau adalah tempat yang terbaik yang disukai oleh Allah. Andai kata mereka tidak mengusirku,
pasti aku tidak akan meninggalkan engkau. Itu waktu mau hijrah, sambil beliau berlinangkan air mata karena berpisah dengan kota suci Makkah. Di sisi lain, bahasa yang Allah turunkan untuk kitab sucinya yang terakhir ini adalah bahasa yang terbaik. Bahasa yang terbaik. Ini boleh dibuktikan, makanya kemudian coba cari bahasa apa atau bacaan apa yang secara detail terperinci mengatur. Seperti kalau kita tajwid, mau ketemu ini gimana suaranya, coba cari bahasa apa coba yang ada di dunia ini. Bahasa apa? Tidak ada. Bahasa Arab. Yang kemudian kalau ini ketemu ini bunyinya begini dan tidak boleh begini. Itu apalagi dengan suara yang indah, yang bagus, yang merdu sebagaimana yang Allah izinkan. Nabi SAW ini punya suara bagus sekali. Sahabatnya Abu Musa al-Asy'ari juga punya suara indah sekali. Sehingga Nabi SAW sempat mengatakan bahwa beliau itu, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, diberi suara indah seperti suaranya Nabi siapa? Nabi Daud alaihissalam. Nanti kita akan baca itu. Makanya kemudian pada hadis kedua, an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu laqad utita mizmaran min mazamir ali Dawud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya engkau telah dianugerahi Allah Subhanahu wa taala suara yang merdu, yang baik seperti suaranya yang merdu dari keluarga Daud. Wa fi riwayah di Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu law ra'aitani wa ana astami' li qira'atikal barihah. Kepada Abu Muslim kata Nabi SAW, sesungguhnya Rasulullah mengatakan, ketahuilah semalam aku mendengarkan bacaanmu. Tidak terang-terangan, tapi Nabi itu menyimak, mendengarkan bacaan Abu Musa al-Asy'ari yang amat sangat indah sekali. Nabi Daud itu punya kitab. Di antaranya disebutkan kitab Mazmur yang diberikan kepada Nabi Daud. Isinya itu zikir, isinya itu pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Daud sangat memiliki keindahan suara. Suaranya sangat indah. Sehingga yang namanya burung, yang namanya gunung itu ikut bersama Nabi Daud alaihissalam. Burung itu ikut senang dia mendengarkan suaranya Nabi Daud alaihissalam. Ini suara beliau. Makanya kemudian kalau kita membaca Al-Quran ini hendaknya yang terbaik. Berikutnya, Anil Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a fil isya bitin waz zaitun fama sami'tu ahadan ahsan sautan min. Dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu, saya ini pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat At-Tin wat-tin waz zaitun dalam sholat Isya. Saya belum pernah mendengar suara yang bagusnya itu melebihi bagusnya suara Nabi. Saya belum pernah. Berarti Nabi SAW suaranya dalam membaca Al-Quran
sangat indah sekali. Jadi kalau kita mendengar sekarang ini ayat-ayat Al-Quran dibaca dengan indahnya, lalu kita dengarkan dengan baiknya, apalagi kita paham maknanya, maksudnya, itu sangat luar biasa pengaruhnya. Termasuk yang tidak paham pun bisa menikmati itu keindahan suara para qari itu. Ini keistimewaan Al-Quran. Makanya beliau juga mengatakan, An Abi Lubabah Bashir bin Abdul Mundir radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man lam yataghanna bil Quran falaysa minna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya barang siapa yang tidak suka membaguskan Al-Quran, maka ia bukan golonganku. Artinya bacaannya itu bagus, indah, menarik, menawan. Nah, itu diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita lihat di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang pernah membacakan ayat kepada Nabi itu di hadis berikutnya, An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra alayyal Qur'an. Fakultu, ya Rasulullah, aqra alaik wa alaika unzil. Qala, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Faqara'tu alaihi suratan nisa hatta ji'tu ila hadhil ayah. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula syahida. Qala hasbukal an. Faltafattu ilaihi fa idza ainahu tadrifan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhku. Kata Nabi, bacakan Al-Quran untukku. Ayo Ibnu Mas'ud, coba bacakan Al-Quran untukku. Aku berkata, kata Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, bagaimana aku membacakan Al-Quran kepadamu, padahal Al-Quran diturunkan kepadamu? Beliau menjawab, aku senang mendengarkan bacaan orang lain. Lalu Ibnu Mas'ud membaca surat An-Nisa. Surat An-Nisa dibaca hingga sampai pada ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula syahida. Bagaimana nanti manakala telah kami datangkan saksi bagi tiap umat dan kami jadikan engkau sebagai saksi atas semua umat. Nabi bersabda, cukup sampai di sini, cukup. Lalu saya menoleh kepada beliau dan beliau terlihat menangis, berlinangkan air mata. Ini pengalaman Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disuruh Ibnu Mas'ud, coba bacakan Al-Quran. Jadi Ibnu Mas'ud awalnya itu kaget. Orang ini kan Al-Quran diturunkan kepada Nabi SAW. Kok Abdullah bin Mas'ud yang disuruh membaca? Nah, yang diinginkan oleh Abdullah bin Mas'ud, Nabi yang membaca, Abdullah bin Mas'ud mendengarkan baik-baik. Kata Nabi SAW, bacakanlah. Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Tidak apa-apa, bacakan. Saya ini senang mendengarkan bacaan orang lain. Nah ini, kita tidak bisa yang merdu, yang tidak bisa, misalnya kita lah. Kalau Nabi lain, kita tidak bisa melakukan yang baik, dengarkan. Apalagi sekarang zaman modern, tinggal pilih qari yang mana yang kita maui. Begitu dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud dengan suara yang baik, dengan suara yang indah, dengan lagu yang baik.
sampai kepada ayat di surat An-Nisa yang itu kaitannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaitannya dengan Nabi yang di sini disebutkan fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Bagaimana nanti apabila kami mendatangkan dari tiap-tiap umat seorang saksi. Saksi. Wajibna bika ala haula syahida, dan engkau hai Rasul, nanti kami datangkan sebagai saksi untuk mereka, umatmu. Kata Nabi SAW kepada Ibnu Mas'ud, cukup Ibnu Mas'ud, cukup sampai di sini. Lalu Ibnu Mas'ud itu katakanlah menoleh atau melirik Nabi SAW. Tiba-tiba Nabi itu menangis dengan ayat ini. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini kok para qiraah itu sangat indah sekali. Sangat bagus sekali. Sampai yang itu nanti ayatnya itu dengan lagu yang indah, dengan tajwid yang bagus itu menyentuh hati kita. Padahal kita ini tidak paham itu ayat itu, misalnya tidak paham. Tapi ayatnya itu sangat mengena di hati. Apalagi kita itu paham ayat itu. Nah, kalau paham ayat itu, lalu kemudian yang dibaca itu tentang orang-orang baik, surga, kita minta, ya Allah, masukkan saya ke dalam surgamu. Masukkan saya pada golongan orang-orang baik itu. Kalau disebut jahanam, neraka, siksa, orang-orang durhaka, kita berlindung kepada Allah. Ya Allah, jangan engkau masukkan saya pada golongan mereka. Lindungi saya dari nerakamu. Lindungi saya dari nerakamu. Itu antara lain seperti itu. Bab berikutnya fil hasyi ala suratil ayat fi suratil ayat maksusah. Anjuran membaca beberapa surat dan ayat-ayat tertentu. An Abi Sa'id Rafi' Al-Mu'alla radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa'allimuka a'dam surah fil Qur'an qabla an takhruj minal masjid. Fa'akhadha biyadi falamma aradna an nakhruj qultu ya Rasulullah innaka qulta law allimannaka a'dam surah fil Qur'an. Qala alhamdulillahi rabbil alamin hiya sab'il mathani wal Qur'anul azim alladzi utituhu. Dari Abi Sa'id Rafi' bin Mu'alla radhiyallahu anhu katanya, Nabi SAW berkata kepada saya, menawarkan kepada saya, sukakah aku ajarkan kepadamu sebesar-besar surat, seagung-agungnya surat dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid? Lalu beliau membimbingku, maka ketika hendak keluar, saya mengingatkan Nabi, ya Rasulullah, tadi engkau mengatakan akan mengajariku Quran yang paling agung, sebesar seagung-agungnya surat dalam Al-Quran. Beliau bersabda, itulah Al-Quran yang terbesar. Kata beliau, alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itulah Quran terbesar yang pernah diturunkan kepadaku. Artinya surat Al-Fatihah. Makanya orang yang sholat pakai Al-Fatihah sah sholatnya. Orang yang tidak membaca Al-Fatihah tapi dia membaca Al-Baqarah sampai akhir, tetap dianggap tidak sah. Itu Al-Fatihah. Ketika kita membaca Al-Fatihah dalam sholat, tidak membaca yang lain, cukup. Tapi ketika membaca yang lain, membaca Al-Baqarah sampai akhir, tidak membaca Al-Fatihah, tidak cukup.
Makanya Al-Fatihah ini perlu dipahami dalam-dalam. Dipahami dengan sungguh-sungguh. Supaya ketika kita melakukan sholat, itu antara lidah kita, hati kita, anggota badan kita bersambung. Dalam sholat itu, ini istimewanya sholat, semua badan ini bergerak. Karena memang badan ini wajib beribadah pada Allah. Anggota badan wajib beribadah pada Allah. Wajib. Mungkin kita tahu sementara ini kalau tangan wajib bersedekah, kaki wajib melangkah ke tempat yang baik, dan seterusnya. Tapi dalam sholat itu amat sangat lengkap sekali. Sampai kepada ujung jari juga ikut beribadah. Dalam sholat, lidah, hati, seluruh anggota badan. Termasuk lutut yang diletakkan, jari-jari yang diletakkan, itu ibadahnya ini. Anggota badan kepada Allah. Sampai-sampai ada yang berkata, katanya semua anggota badan, mana lehernya kok tidak ikut. Ternyata terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini, Assalam ini leher, lengkap semua, semua. Makanya kemudian ketika kita membaca Al-Fatihah, hendaknya dibaca yang penuh penghayatan, apalagi dalam sholat. Ini yang disebut oleh Nabi a'dhamu surah, surat yang agung, surat yang paling mulia. Dan ini surat biasanya kalau ada apa-apa kita ini yang lebih dulu. Kita mau berdoa misalnya, mau berdoa, baca dulu Al-Fatihah. Setelah kita berwudu, duduk, syukur-syukur kalau kita bisa sholat lebih dulu 2 rakaat. Karena kalau mau minta tolong kepada Allah itu dengan sabar dan dengan sholat. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Dengan sabar dan sholat. Selesai sholat, istighfar. Selesai istighfar, baca Al-Fatihah. Selesai baca Al-Fatihah, memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai memuji Allah, membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai baca salawat, berdoa. Berdoa dengan khusyuk. Berdoa dengan khusyuk. Ada orang berdoa tapi noleh-noleh sambil berdoa, noleh-noleh, itu tidak serius. Tidak bisa. Tidak boleh berbicara dengan Allah seperti itu, tidak bisa. Tak boleh, harus benar-benar itu kita pada Allah. Berikutnya, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi qul huwallahu ahad walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dil thulutsal Qur'an. Dari Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, surat Qul huwallahu ahad, yang demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, surat ini menyamai sepertiga Al-Quran. Wa fi riwayah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ashabi ayajiz ahadukum ayaqra bi thuluthil Quran fi lailah. Fasyaqqa dzalika alaihim wa qalu ayyuna yutiq dzalika ya Rasulullah. Faqala qul huwallahu ahad Allahus samad thuluthul Quran. Dalam riwayat lain dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, apakah tidak mampu salah seorang di antara kamu membaca sepertiga Al-Quran dalam semalam? Ternyata mereka agak berat melakukan hal itu. Lalu mereka berkata, ya Rasulullah, siapa yang bisa mampu seperti itu ya Rasulullah? Ayyuna yutiku dzalika ya Rasulullah. Siapa yang bisa seperti itu ya Rasulullah?
membaca sepertiga tiap malam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, sulusul Quran." Cukuplah kamu baca Al-Qur'an, yaitu Al-Ikhlas saja. Al-Ikhlas, yang Al-Ikhlas ini sungguh-sungguh sepertiga Al-Qur'an. Tapi kita tidak boleh. Coba kita lanjutkan dulu. Wa anhu anna rajulan sami'a rajulan yaqra' qul huwallahu ahad yuraddidu falamma asbaha jaa'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu wa ka'anna ar-rajul yataqaluha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dil thulutsal Qur'an. Dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Nabi SAW pernah ada seorang mendengar orang yang sedang membaca Qul huwallahu ahad yang diulang-ulangi. Setelah tiba waktu subuh, dia datang ke Nabi SAW lalu menceritakan hal itu kepadanya, di mana dia seolah-olah menganggap remeh surat tersebut. Lalu kata Nabi SAW, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya Qul huwallahu ahad itu adalah sepertiga Al-Quran. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi qul huwallahu ahad innaha la ta'dil thulutsal Quran. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang qul huwallahu ahad bahwa Al-Quran itu menyamai sepertiga Al-Quran. Ini mengenai Qul huwallahu ahad. Berikutnya yang masih Qul huwallahu ahad. An Anas radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah inni uhibbu hadhihi surah Qul huwallahu ahad qala inna hubbaha adkhalakal jannah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya pernah ada seorang berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku menyukai Qul huwallahu ahad. Nabi bersabda, kecintaanmu kepada surat itu memasukkan kamu ke surga. Ini cukup Qul huwallahu ahad dulu. Tapi tidak berarti lalu tiap hari Qul huwallahu ahad, tidak mau baca surat yang lain, tidak boleh. Nah, artinya kita tahu Al-Quran ini, jadi kalau orang tidak bisa dia mau baca Al-Baqarah panjang, waktunya juga terbatas, ini misalnya Qul huwallahu ahad, umpama seperti itu. Jadi Qul huwallahu ahad ini mungkin ibu-ibu sudah tahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Apa artinya? Katakanlah Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Benar-benar satu. Dia tidak mengatakan wahid. Ahad. Lebih dalam lagi dari satu itu. Itu hebatnya Al-Quran. Allahus samad. Allah tempat bergantung, tempat meminta semua hajat keperluan kita. Semuanya dia tempatnya itu. As-samad. Lam yalid wa lam yulad. Kalau sulit pakai bahasa beranak dan diperanakkan, cukup tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, ya toh? Kan daripada tidak beranak dan tidak diperanak, umpama. Karena bahasa Indonesia yang baku, yang umum itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Lam yalid melahirkan, yulad dilahirkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak satu pun yang setara dengan dia. Artinya Allah ini benar-benar ahad, tempat
meminta semua keperluan, semua keinginan, semua hajat dan seterusnya. Lalu kemudian lam yalid wa lam yulad. Dia tidak sama dengan makhluk. Tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak satu pun yang setara dengannya. Dia tidak punya bandingan, tidak punya tandingan, tidak punya gandingan. Tidak ada bandingannya, tidak ada tandingannya, tidak ada gandingannya. Tidak ada. Ahad. Makanya Nabi itu kalau menyebut ahad mesti suka. Kita ini dengan itu asyhadu an la ilaha illallah ini menunjukkan ahad. Dan setan itu paling benci kalau kita menyebut ahad ini. Coba bisa setan mukul kita. Kamu ya toh. Kalau bisa, ya ini ahad ini. Ahad. Bilal bin Rabah ketika beliau disiksa, apa yang beliau ucapkan? Ahad. Dan andai kata Bilal bin Rabah, andai kata beliau meninggal tewas waktu mengatakan ahad, wah langsung itu. Artinya luar biasa. Tapi Allah tidak menghendaki beliau umurnya sampai di sana, tapi masih menjadi muadzinnya Nabi SAW. Muadzinnya Nabi, muadzinnya Bilal ini suaranya bagus sekali. Dan sekarang kita lihat adzan yang ada, suaranya juga bagus sekali. Ya, ini Qul huwallahu ahad. Nah, sekarang Qul huwallahu ahad, Al-Falaq, An-Nas. Nah, ini an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, alam taro ayatin unjilat hadil lailah lam yura mithluhunna qat. Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah engkau ayat-ayat yang diturunkan malam ini yang belum pernah ada bandingannya sama sekali, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Berikutnya, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadzu minal janni wa ainil insan hatta nazalatil muawwidatani. Falamma nazalata akhadha bihima wa taraka ma siwahuma. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW mohon perlindungan kepada Allah SWT dari godaan jin dan kena mata manusia dengan doa-doa. Sampai turun Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Setelah dua surat ini turun, maka beliau hanya menggunakan dua surat ini dan meninggalkan doa yang lain. Qul a'udzu birabbil falaq. Nabi setelah turun Al-Falaq, setelah turun An-Nas, sebelumnya beliau itu punya doa-doa lain untuk jin, untuk setan, untuk makhluk-makhluk halus yang biasanya suka ganggu manusia, termasuk mata manusia. Nah, gimana mata ini? Mata manusia. Masih ingat? Siapa, Bu? Mata manusia. Jadi mata ini biasanya berpengaruh juga. Ketika melihat sesuatu, dilihat sesuatu, dan itu indah, itu bagus, itu mengagumkan, dipuji-puji, itu bisa bermasalah itu. Termasuk anak kecil yang masih umur 2 tahun baru berjalan dan jalannya itu
dilihat oleh orang, aduh dipuji ini, nanti malam bisa sakit itu. Nanti malam bisa sakit atau meninggal. Itu mata. Dan itu orang Arab tahu itu. Nabi berlindung dari kejahatan mata. Makanya kalau punya baji sebaiknya tidak usah diviral. Ini kelihatan mata orang banyak, tidak enak. Coba ibu ya, misalnya dari depan, dari sana ada seorang anak yang umurnya 3 tahun, bagus sekali, indah, dibawa ke tukang rias, ya kecil masih, terus jalan sini semua melihat, wah semua memuji, ibunya senang sekali, padahal ini berbahaya untuk anak ini. Kalau ibu tahu, tidak boleh tunjuk sama orang, tidak boleh, karena nanti di antara mata ini ada yang matanya itu kena, umpama seperti itu. Sakit dia, sakit. Makanya dalam Al-Quran itu kalau di surat Al-Kahfi kita itu kalau punya sesuatu yang indah, bagus, mengagumkan, mempesona, orang kagum, jangan ditunjuk-tunjukkan, tapi malah kita bilang Masya Allah, la quwwata illa billah, Masya Allah, la quwwata illa billah, bukan malah dipamerkan. Tidak boleh. Itu namanya kena mata. Ini yang disebut oleh Nabi, baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ini qul, katakanlah a'udzu, aku berlindung. Biasanya namanya saja berlindung. Coba pertama, qul a'udzu birabbil falaq. Apa terjemahannya, Bu? Katakanlah aku berlindung qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb Allah, pencipta subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dari kejahatan malam apabila gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita yang meniup-niup pada buhul untuk menyihir. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan pendengki apabila dia mendengki. Itu pertama kejahatan makhluk semua, kejahatan malam apabila gelap gulita, dan kejahatan tukang sihir. Kemudian kejahatan pendengki apabila mendengki. Qul huwallahu ahad, Allah yang satu, maha satu. Kalau Al-Falaq, permintaan perlindungan dari semua makhluk, malam, tukang sihir, pendengki. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan pencipta manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, ilahnya manusia, sesembahannya manusia. Min syarril waswasil khannas, dari syarril waswas, dari kejahatan bisikan-bisikan yang ini mencari-cari kesempatan, yang biasanya ditiupkan oleh setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, alladzi yuwaswisu, yang terus membisikkan, mengganggu di hati manusia, di dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan golongan manusia. Kalau ibu punya waktu, sebaiknya kalau mau tidur, ini dibaca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Apalagi ada riwayat menyebutkan
Nabi SAW suka membaca Qul huwallahu ahad 3 kali lalu diusapkan. Baca Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali diusapkan. Baca Qul a'udzu birabbin nas 3 kali, muka, tangan diusapkan. Tak boleh sambil baca ini sambil nonton TV. Tak boleh. Itu main-main. Artinya Allah tidak suka begitu. Kita kalau memang mau berbicara dengan Allah, mau berdialog dengan Allah yang serius. Mau tidur ada wudhunya. Mau tidur itu ada wudhunya itu. Pokoknya biasakan berwudhu kalau mau tidur. Jangan capek, tidak ada. Ambil wudhu. Jadi ini mau tidur, ini kita mau mati sebentar. Allah yahdina, Allah yahdina. Sudah itu mulai Al-Fatihah, mulai surat ayat kursi kalau hafal. Kalau tidak hafal, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Sudah. Terus baca doa tidur. Miring kemana, Bu? Ya. Terus baca apa doanya setelah itu? Ya. Ada tingkatnya dewasa lain itu untuk TK. Yang dewasa ada. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaik. Di sini ada di Al-Anam. Ya Allah, Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, kepadamu saya serahkan diri saya. Wa wajjahtu wajhi ilaik. Saya hadapkan diri saya kepadamu dan seterusnya. Nah, ini bacaan Al-Quran sebelum tidur, bukannya sebelum tidur, pokoknya ayat kursi itu setelah sholat bagus dibaca, pagi hari, sore hari, mesti bacaan pagi, bacaan sore itu tidak lepas. Makanya paling tidak kita itu kemudian memahami, karena ini kita itu berlindung. Coba kenapa kok berlindung, Bu? Apa istilah berlindung itu apa? Apa, Bu? Berlindung, jagaan. Ada sesuatu yang kita hadapi, kita tidak mampu menghadapi. Tidak mampu. Tidak akan mampu. Karena kelemahan kita, keterbatasan kekuatan kita, tidak mampu. Makanya lalu kita itu minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Ya Allah, saya tidak mampu menghadapi kejahatan malam. Saya tidak mampu menghadapi kejahatan makhluk-makhluk ini. Saya tidak mampu menghadapi kejahatan tukang sihir itu. Tidak mampu. Saya berlindung kepadamu dari kejahatannya. Pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Allah, pemilik subuh, pengatur subuh, pencipta subuh, min syarri ma khalaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Coba Bu minta contoh satu aja dari kejahatan makhluknya. Kayak apa makhluk ini? Apa Bu? Apa? Oh, digigit nyamuk. Iya Bu, iya iya. Iya, apalagi nyamuk DBD apa itu Bu? Nyamuk apa? Iya itu, wah itu Allah yafan. Iya, nyamuk ada bahayanya. Apa? Kalajengking ada bahayanya, ular ada bahayanya. Terus air. Air ini Bu kalau sedikit, tapi kalau banyak, Bu berbahaya itu untuk kita. Kemudian api. Apinya kalau sedikit, sangat tidak butuhkan. Kalau banyak, Allah yafad. Kadang-kadang Ibu ya, coba Ibu lihat. Allah yafaduna. Semoga Allah melindungi kita. Ketika seseorang itu tiba-tiba dia itu turun dari rumahnya sambil mencari sandalnya, atau mungkin orang yang bekerja bangunan membangun rumah dari kayu apa, tiba-tiba kakinya kena paku. Paku kecil Bu, pakunya Bu. Sangat kecil. Tiba-tiba ini yang kemudian jadi musibah besar. Apa Bu? Iya. Iya Bu, betul itu. Itu makanya kemudian
Kalau kena seperti itu segera tangani yang baik, tidak diremehkan, tidak hanya paku kecil kok, jangan terus ditangani. Tapi pertama kali berlindung kepada Allah. Hei, insya Allah tidak ada apa-apa, insya Allah tidak ada apa-apa. Pokoknya berdoa pada Allah. Itu dari semua kejahatan makhluknya. Apa saja. Orang juga punya kejahatan kok. Orang. Ya. Jadi makanya ada seseorang ketika dia main HP di pinggir jalan, main tertarik, datang ini orang pakai sepeda motor dirampasnya ini. Itu kejahatannya dia. Kejahatannya dia. Itu kejahatan, bahayanya dia. Tapi kalau Allah lindungi, begitu dia mau ngambil HP itu meleset, tidak bisa, jatuh dia. Jatuh dia. Jadi begitu mau ngambil HP ini, orang itu terpeleset jatuh. Lalu kita tawari, apa mas, mau HP ini ya? Umpama. Nggak gitu caranya ngambil, pelan-pelan kalau mau ngambil gitu. Umpama nih bu, itu manusia jahat bu, kejahatan bu. Terjadilah pembunuhan ya bu, terjadilah pencurian, terjadilah itu manusia. Terus malam min syarri ghasikin idza waqab. Dari kejahatan malam apabila gelap gulita. Di antaranya kejahatan malam itu apa ya bu? Apa bu? Malam ini gelap bu, gelap gulita, sangat gelap gulita. Biasanya orang dulu sekarang sudah tidak ada. Kalau mau mencuri sesuatu itu nunggu malam hari. Ya rumahnya orang dilobangi itu bu. Itu dulu. Sekarang lebih modern lagi. Malam. Orang punya rencana berbuat jahat kepada orang lain, itu dia menunggu malam. Menunggu orangnya tidur, menunggu ketika kita berlindung kepada Allah, Allah lindungi. Kejahatan siapa saja, termasuk kejahatan tukang-tukang sihir. Baik tukang sihir laki-laki atau perempuan, sama saja. Sama-sama tukang sihir. Yang itu menyihir kita. Biasanya orang disihir itu untuk diapakan ya bu? Orang menyihir kita maunya apa dia dengan kita? Apa? Menyakiti. Apa bu? Kejahatan. Kadang-kadang Allah yafaduna. Kadang-kadang kita dibuat sakit ya bu. Sakit. Kok bisa ya bu? Itu kiriman sakit. Dari mana itu? Dari pulau segitiga Bermuda di lautan Hindia untuk kita jadi sakit bu. Sakitnya apa? Stroke. Kaki kanan, kaki kiri, tangan kanan, tangan kiri tidak bisa bergerak. Tapi ya tadi dengan Al-Fatihah, dengan ayat kursi, dengan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan ayat-ayat Al-Quran, doa-doa pada Allah itu mesti bisa dihilangkan. Tidak bisa pakai vaksin, tidak bisa. Biar mau dibawa kemana. Ini obatnya, ayat kursi. Jadi kalau pakai bahasa kita itu bu, diruqyah bu. Diruqyah. Lalu kemudian itu biasanya ketika dia stroke itu bu, Allah yafadullah, ada apa di badannya kok bisa dia stroke bu? Ada apa bu? Apa bu? Ada jin. Ada jin. Jadi ini bukan medis tapi non medis. Pengobatannya juga non medis. Pakai doa, air itu diruqyah, lalu dimandikan kalau perlu. Makanya lalu ada istilah daun bidara. Daun itu untuk sehingga dia dianu semua. Sehingga jin-jin yang ada itu semua dia lalu jadi perginya itu.
Saya mendapatkan satu kasus dan ini memang sungguhan ini. Ada orang wanita datang kepada Syekh ini. Allah, lupa namanya. Syekh. Terus dia bilang, Syekh, saya tangan saya ini tidak bisa digerakkan. Coba saya ruqyah. Kalau misalnya di ruqyah juga tidak sembuh, bawa ke dokter. Mungkin itu karena urusannya dokter. Di ruqyah, begitu di ruqyah bereaksi ini, tangan ini bereaksi. Ya, berarti ada sesuatunya. Mudah diobati, sebentar sehat, sembuh. Nah, makanya kita kalau bisa ruqyah mandiri. Kalau bisa suka baca doa sendiri, berdoa sendiri, berlindung, ya Allah lindungi saya dari depan saya, dari kanan saya, di depan saya, belakang saya, kanan saya, kiri saya, atas saya, bawah saya. Mau berangkat, umpama ingat mau berangkat, bismillah. Bismillah. Ya Allah lindungi saya di depan saya, belakang saya, kanan saya, kiri saya, atas saya, belakang saya, lindungi saya. Tidak ada pelindung kecuali Engkau. Bismillah. Itu bagus sekali daripada pokoknya naik mobil, naik motor, pokoknya langsung berangkat. Tidak boleh. Dan kalau bisa kita ini punya perasaan kalau malu, kalau tidak berdoa pada Allah, malu rasanya itu kepada Allah. Ini makanan nikmat sekali, langsung makan, lupa tidak doa, malunya kepada Allah. Nah itu umpama itu orang mukmin harus menyebut nama Allah karena ini makanan datang ini karena dia yang beri. Ibu-ibu yang terakhir mungkin ada tanya jawab. Mari kita tukar pikiran sebelum kita berdoa. Sebelum kita tutup dengan khatmil Quran. Ya Bu. Memang anak kecil tidak boleh keluar malam, tapi yang saya maksud tadi kalau dilihat kan itu bahayanya gimana Ustaz? Jadi maksud saya tadi anak kecil itu kalau diperlihatkan, dipertontonkan, nah, lalu dilihat orang segini banyaknya anak itu setelah dirias, lalu dia berjalan dengan ini anak ini bisa kena mata itu. Iya, mata itu bahasa Arabnya ain, bahasa Indonesianya mata, gitu Bu. Yang kedua Bu, anak kecil itu kalau maghrib tidak boleh dia ditinggal di halaman sendiri, main-main sendiri. Apalagi dia ada kebun, mainan itu di kebun tidak boleh. Ini anak bisa dibawa setan, jin. Namanya Ummus Sibyan. Ummus Sibyan itu kelihatannya jin hanya khusus untuk anak-anak. Dia tidak bisa bawa bapaknya anak-anak. Ya. Iya Bu, gitu Bu. Ya. Kita akan tutup. Tanya, monggo. Ibu yang lain, monggo. Kita ada Bu? Doa khatmil Quran kita akan baca. Mari kita hadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala.